Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Putri Septiani, kelas D. NPM 1022075. Prodi Akuntansi. STEMBI Bandung. Definisi manusia. Definisi manusia itu sendiri bisa pahami secara bahasa bahwa manusia berasal dari kata manu, mens, yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah SWT yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam. Asal penciptaan manusia, dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukannya ajal, dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya, kemudian kamu masih ragu-ragu. Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk B. Ruh merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikat ruh itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Segumpal daging itu adalah hati manusia. Dalam hal ini konteks pembahasan hati bukanlah hati secara fisik, walaupun hepar juga sangat menentukan kesehatan tubuh. Selain tercipta dari unsur tanah, manusia juga tercipta dari unsur ruh. Unsur manusia, dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur setelah proses penciptaan fisiknya sempurna Allah meniupkan ruh kepadanya. Dari dua unsur itu, berdasar fungsinya manusia disimbolkan dengan tiga unsur utama yaitu hati, akal dan jasad. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sementara makna secara hakikiyah, kolbu adalah sebuah organ yang bersifat sir di dalam algal inilah terletak al-asmu, disinilah letak takwa itu. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian saling hasad, saling berbuat najasi, saling membenci, saling membelakangi. Dan janganlah salah seorang di antara kalian menjual barang di atas jual beli oleh orang lain. Dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Akan tetapi Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan, yaitu jalan yang lurus atau mau belok. Yang jelas apapun yang kita pilih pasti mempunyai konsekuensi yang harus ditanggung. Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu, ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu, dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu. Dan Allah mempunyai karunia atas orang-orang yang beriman. Di dalam ruh manusia bersemayam pula akal. Hal ini berdasarkan firman Allah berikut ini. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat berakal dengannya. Allah berfirman bahwa pemahaman merupakan pekerjaan hati. Akal juga bukan otak karena otak bahasa Arabnya dimah, yang ini bersifat fisik. Akal termasuk karunia Allah yang terbesar bagi manusia karena dengan akal inilah kemudian ia menjadi makhluk yang paling istimewa. Allah ajarkan kepadanya, dalam konteks kekhalifahan, akal memberi manfaat besar kepada manusia dalam bidang ilmu pengetahuan hingga ia dapat melakukan pengembangan dan inovasi. Akal adalah alat untuk berpikir dan memahami ayat-ayat Allah baik yang kauniyah maupun kauliyah. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Terlepas dari perdebatan tentang hakikat hati dan akal, yang jelas kita dapat merasakan keberadaannya. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana sebagai apa yang telah ditekadkan oleh menjadi impian dan teori yang kosong. Yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Hati, akal dan jasad adalah anugerah Allah yang harus digunakan untuk menjalankan amanah, yang langit, bumi, dan gunung tak sanggup mengembannya. Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana manusia menunaikan amanah itu.